Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil, ya, dengan materi kuliah Creative Writing. Di materi Creative Writing ini saya mengajar mahasiswa semester 6 ya. Setelah kemarin semester kemarin ada academic writing, ada paragraph writing, ada macam-macam ya. Tapi sekarang masalah creative writing, jadi fokus kita ke karya tulis yang bersifat naratif, bisa jadi seperti non-fiction atau storytelling atau semacam, yang penting buku yang non-akademik begitu ya. Buku terserah, buku motivasi, buku inspirasi, terserah buku apapun. Lalu masuk ke creative writing. Nah, oke. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yakni masuk ke yang pertama. Nah, ini use this formula. Formula apa? Nah, di sini saya ceritakan sedikit ya terkait formula ini. Saya bertemu seorang sosok kiai ya, seorang yang alim. Dia ingin membuktikan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dikelola seseorang yang muslim ya, dalam hal ini muslim, agar hati mereka bahagia, tenang gitu. Nah, dia ingin menulis sebuah buku. Judulnya itu benar ya, ini ya, benar. Di balik sajadah seorang Gus, insya Allah seperti itu. Nah, tapi tidak tahu nanti hasil endingnya, saya nggak tahu. Cuman pada waktu itu saya di calling. Saya pernah berjumpa dengan beliau seorang Gus di daerah Mojokerto ya, seorang kiai juga bahkan sekarang. Tapi dia nggak mau dipanggil kiai, dipanggil Gus saja. Nah, dia ingin menulis sebuah kisah yang dia alami, kisah spiritual. Sekiranya dia itu ingin berniat baik untuk menginspirasi kalangan muda berikutnya begitu. Tidak hanya di kalangan mereka saja yang alim-alim, tapi yang alim juga bisa terinspirasi untuk bisa lebih bahagia begitu dalam menata hati dan lain-lain. Akan tetapi dia meng-calling saya, dia stuck gitu ketika dalam menulis. Beneran ini stuck. Nah, dia meng-calling saya karena saya dulu ya pernah menjadi seorang salah satu editor di penerbit yang gak terkenal ya, jadi sangat tidak terkenal. Padahal saya itu juga freelance, tidak terlalu menjadi materi istilahnya itu tujuan utama pekerjaan saya itu di editor. Tetapi pada waktu itu saya di calling karena beliau ingat kalau saya itu pernah mungkin mengedit pamflet yang dia inginkan menjadi bahasa Inggris begitu ya. Jadi saya di calling, disuruh kasih diskusi. Awalnya itu diskusi, tapi intinya itu basa-basi, intinya itu dia itu punya masalah dalam menulis, bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi saya menggunakan use this formula. Jadi sebenarnya begini, agak itu ya, menulis itu kan istilahnya itu ketika kita itu lepas gitu ya, kita itu lepas, tidak mengukur seberapa kemampuan kita dalam menulis, tentunya suatu saat kita akan stuck, kekurangan ide. Tetapi kalau kita mengkonsepnya, membuat sebuah kerangkanya itu semacam kerangka yang tersusun rapi, sekiranya orang ketika kamu itu saya analogikan seperti ini. Ketika musim dingin, kita tentunya menyiapkan stok bahan makanan, terutama kayu bakar, agar tetap kita hangat. Ketika stok kayu bakar kita sedikit, makanan kita sedikit, kita akan kelaparan, begitu kan? Jadi sama dengan menulis sebenarnya. Di samping itu passion, tapi suatu saat ketika kamu itu terlalu prematur, istilahnya itu ya, yang sering dialami, yang sering dijumpai seorang editor, dia itu writer ya, penulis itu, ketika dia tuh menggebu-gebu, dia menulis, tapi ya, ketika tulisan itu prematur, tidak terkonsep. Nah, makanya kita itu melakukan formula seperti ini. Jadi misalkan begini ya, saya jelaskan di sini. Di sini ya, introduction to topic ya, to the topic, terus show the current understanding of the topic, so this current topic is limited and offer the solution ya, begitu ya. Jadi template seperti ini yang saya terapkan
saya kasih tahu ke teman saya itu, saya samarkan namanya ya. Dan hal ini juga terterap di seluruh novel-novel non-fiction atau novel-novel yang science fiction begitu boleh, yang imajinatif begitu boleh, adventure imajinatif itu boleh. Bahkan tidak hanya novel ya, komik atau manga, semuanya itu menggunakan hal yang seperti ini. Kalian ingat-ingat, di awal cerita pasti introduction topik itu mengenalkan sebuah tokoh ya. Setelah tokoh itu terdalami ya, dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan begitu ya pada tokoh itu, terus memberikan solusi. Setelah solusi, finding a new problem lagi. Seperti itu skemanya, sama yang dengan yang saya terapkan ke teman saya ini. Nah, begini. Jadi pertama, introductory topik itu kita kenalkan terkait hati itu apa, misalkan berapa ribu kata begitu ya. Setelah itu, show the current understanding of the topic. Terus kenapa topik itu patut kita perjuangkan gitu ya, permasalahannya apa, alasannya kenapa, ada masalah apa, terus kita gali seperti itu. Terus setelah itu, show those current topic is limited and offer the solution. Jadi seolah-olah tidak ada penyelesaian, terus offer solution begitu. Selalu seperti itu, sama dengan kehidupan kita menemukan masalah itu kita proses, kita dalami, kita nikmati, setelah itu kita mendapatkan solusi begitu, bukan? Terus seperti itu. Nah, yang saya maksudkan isu di sini, topik di sini yang ingin dia prinsip yang ingin ada, kan ada misalkan ada 7 prinsip ya. Nah, satu prinsip satu chapter. Jadi begitu. Satu prinsip ini fokus ke permasalahan kenapa prinsip itu muncul. Alasannya kenapa itu gejala masalah hati itu muncul, penyakit hati itu muncul. Nah, terus disolusikan begitu. Nah, misalkan saya kira hal ini ketika dijalankan terus-menerus semua akan terjadi begitu saja dan akan menyenangkan. Kalau kita punya konsep pemetaan, mengoutline, mengkerangka dan tidak terburu-buru memprematurkan karya pemikiran kita kepada sebuah tulisan. Boleh kita menggebu-gebu, akan tetapi istilahnya itu apa ya? Bayangkan kita lari ya. Ketika kita lari itu dari awal lari jarak jauh ini ya. Dari awal sudah menggebu-gebu, tidak mengatur nafas kita, tidak mengatur pola gerak tubuh kita, porsi kita. Ketika kita berlari, porsi tubuh kita berlari, maka jarak berapa kilo sudah kita terengah-engah dan sudah menyerah. Jadi kita harus atur tempo, ritme kita dalam menulis, dan dengan outline dengan memberikan pertanyaan, ask a question, terus kita mengeksplor to find the answer. Ya, jawabannya itu bagaimana, kita explore, kita menarik bagaimana. Terus if you found it, ask another new question. Jadi masalah plot, karakter, terus konflik itu sebuah istilahnya itu permasalahan yang memang semuanya itu ada. Kita berpikir di kerangka yang pattern, formula yang kita gunakan di tiap-tiap chapter. Kalau tidak percaya, kalian baca novel science fiction atau manga pun, kalau kalian masih kuliah ya, manga apapun yang kamu temui, adventure boleh, lihat di tiap-tiap chapter ya, fokus permasalahannya itu pasti nanti ada solusinya. Setelah itu dia punya permasalahan lain yang lebih tinggi lagi, begitu. Selalu begitu diikuti lah, tapi selalu ada solusi karena omniscient penulis itu. Jadi dan dibuat menarik seperti itu. Lifestyle ketika kita menulis juga tidak mempengaruhi. Yang penting kita jadi diri kita sendiri aja. Nah ya, itu sebuah formula. Itu kan agak, katanya teman saya itu ghostnya itu begini. Itu kayak cheating ya, kayak menipu gitu ya. Enggak, kita tidak menipu, kita hanya menyederhanakan pola pikir kita menjadi hal yang lebih sederhana. Kenapa? Menulis itu sangat sulit. Ya, menulis itu sangat sulit sekali. Bahkan istilahnya itu penulis yang saya sukai, yang pertama kali saya baca itu novelnya itu si George Orwell, itu bahkan dia itu membahas ini, menulis itu sangat sulit sekali.
ya, untuk karena apa? Karya tulis adalah living things ya, sebuah objek yang dia itu hidup. Kalau kita menuangkan ide kita ke sebuah tulisan ya, letterlock ide gitu ya, pasti mati dia. Karena itu kita tidak boleh memaksakan ide kita ke sebuah tulisan, tapi biarlah tulisan itu yang secara natural mengalir dengan sendirinya. Nah, tapi dengan menggunakan formula ini. Saya kira sekian, terima kasih ya. Untuk pertemuan kali ini, use this formula. Ingat ya, introduction to the topic, show the current understanding, and offer the solution. Sama, ask a question, explore the answer, and ask another question, new question, problem, solution, new problem, begitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.